Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi alladzi 'arada al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Sabahul warda ayyuhal ikhwah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, setelah beberapa waktu yang lalu kita sempat libur beberapa saat, alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang akan mengkhatamkan kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton, yang akan membahas seluk-beluk permasalahan ruqyah syariah dan juga setan. Ini mohon maaf ya, saya lagi diganjel mulutnya, jadi kalau ngomong agak pelok mohon dimaklumi kalau nanti nggak jelas. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pembahasan hampir akhir ya, ini pertengahan, pembahasan pertengahan di bab 2 tentang al-marhalatus tsalisah, tahapan ketiga, marhalatun ma ba'dal ilaj, tahapan proses pengobatan setelah tahapan setelah proses pengobatan. Tahapan setelah pengobatan, apa yang mesti dilakukan? Kemarin kita sudah bahas bagaimana cara meruqyah dan bagaimana cara mendakwahi jin, baik yang muslim maupun yang kafir, ya kan? Kemarin kita juga sudah mempraktekkan tata cara meruqyah untuk orang lain. Nah, yang belum kita praktekkan adalah cara meruqyah diri sendiri. Dan sebenarnya yang paling penting itu di sini, ruqyah mandiri. Yang paling penting dalam tahapan proses ruqyah itu bukan saat ruqyahnya. Ada yang lebih penting. Kapan itu? Ketika setelah selesai ruqyah, apa yang dilakukan oleh pasien. Sebelum saya baca lebih lanjut kitab Syekh Wahid ini, ada buku bagus. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada yang mampu berbahasa Arab dan ingin memiliki buku ini, ya, nanti bisa pesan mungkin ke saya. Kalau masih ada cetakannya di Mesir, judulnya bagus, Salasuna Thariqatan Li'ibtalis Sihri Wastikhrajil Jin, 30 cara untuk menghancurkan sihir dan mengeluarkan jin dari tubuh manusia. Ya, kalau tidak sempat, insya Allah ini buku sedang dalam proses penerjemahan, akan diterjemahkan oleh tim Arsada Al-Fatah. Sekarang bukan Asyifa lagi, tapi Arsada Al-Fatah. Ini bagus sekali dan menarik karena di sini diajarkan cara-cara jitu yang diajarkan dari Al-Quran dan Sunnah menurut pembeberan para ulama, penjelasan para ulama yang insya Allah amat sangat mujarab, amat sangat manjur untuk menghilangkan pengaruh sihir dan mengeluarkan pengaruh-pengaruh jin dari dalam tubuh. Yang pertama yang akan saya bahas dalam kitab Salasuna Thariqatan Li'ibtalis Sihri wal Jin, itu adalah rumusan pengobatan Al-Quran. Bagaimana pengobatan Al-Quran itu supaya bisa lebih efektif. Ini supaya Bapak Ibu yang ada di sini bisa memahami betul-betul rumusan-rumusan jitu dalam
praktek pengobatan Al-Quran. Saya nggak mengatakan hanya ruqyah, karena ruqyah itu hanyalah nauk saja. Dia hanya cabang, ya, hanyalah cabang. Pusatnya ada sendiri, manba'nya ada. Pusatnya itu ya pengobatan Al-Quran secara keseluruhan. Pengobatan Al-Quran itu nggak hanya ruqyah. Contoh pengobatan Al-Quran untuk terapi jiwa bisa juga dijalankan dengan jalan-jalan atau rekreasi dan piknik. Itu terapi dan itu obat. Ya, Ustadz saya, ayah saya, Ustadz Musa Sungkar, ya, Ustadz guru besar saya maksudnya. Beliau ketika mengobati orang-orang yang terkena gangguan jiwa berat, itu terkadang dibawa piknik jalan sama beliau. Diajak ke restoran, diperlakukan layaknya dia itu orang normal, dihargai, ditunjukkan bahwasanya kamu ini manusia yang berharga. Inilah yang Islam ajarkan, bukan digebuki. Kebanyakan, bukan kebanyakan, sebagian lah ya, saya nggak bilang kebanyakan. Sebagian proses orang stres, orang kena narkoba itu dipukuli. Ya, antum ada yang pernah tahu mungkin, dipukuli, dipenjara, dimasukin ke dalam bak mandi. Itu tidak manusiawi, itu manusia bukan hewan. Pengobatan yang menurut Al-Quran, menurut Sunnah dihidupkan itu motivasi. Bahwasanya kamu ini mempunyai harga diri, kamu masih mempunyai martabat, kamu ini adalah manusia yang berharga sama seperti manusia lainnya. Akhirnya dibawa jalan-jalan. Perintah untuk menjelajahi bumi dalam Al-Quran ya banyak. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Itu untuk ngobatin kengeyelan dalam hati, kekerasan dalam hati yang enggak mau nerima ayat-ayat Allah. Makanya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad saat itu, wahai Muhammad, wahai kekasihku, katakan pada umatmu, siru fil ardi, berjalanlah kamu ya, ke seluruh penjuru bumi dan lihatlah bekas-bekas orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku. Banyak ini ayat ini, enggak cuma satu aja dalam surat Al-An'am, surat An-Nahl ada, surat Al-Anbiya, surat Al-Ankabut juga ada. Banyak perintah untuk menjelajahi, untuk piknik, intinya rekreasi. Makanya kalau orang yang jumut pengennya cuma satu referensi aja, itu kurang piknik, ajaklah rekreasi. Buka-buka kitab para ulama, rekreasi, sowan, silaturahim kepada para masyayikh, kiai-kiai, ustaz-ustaz, supaya terbuka pikiran. Itu salah satunya. Kedua apa? Bisa juga dengan pengobatan berkuda. Bisa juga dengan pengobatan memanah, atau dengan pengobatan menggunakan makanan-makanan yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa contohnya? Banyak. Kacang adas. Kita juga kadang menggunakan bawang merah. Kadang kita juga menggunakan labu dan lain-lainnya, susu dan madu terutama yang ada dalam Quran, dan kambing. Wah, makanya pengobatan Al-Quran itu pengobatan paling enak. Nggak ada pahit-pahitnya, ada yang manis-manis. Enak. Saya kalau ngasih obat enak, makanlah daging kambing. Ayo kita masak bareng-bareng, kita makan. Kan dalam daging kambing itu seperti yang Rasul SAW sabdakan, ittakhidhu minal ghanam fa inna fiha barakah. Makanlah kamu daging kambing, karena di dalam daging kambing itu terdapat yang namanya keberkahan. Berkah untuk tubuh kita, dan sesuatu yang diberkahi oleh Allah setan tidak akan suka. Contoh kecil yang waktu itu pernah kita bahas apa? Masalah bersin sama nguap. Allah memberkati orang bersin, tapi Allah kurang menyukai orang yang menguap. Ya. Innallaha yuhibbul utas wa yakrahu tasauba. Allah mencintai orang yang bersin dan tidak suka orang yang menguap. Kenapa? Penjelasannya sudah pernah kita bahas, mungkin
Nah, nggak perlu kita bahas lagi. Ya, intinya setan suka sesuatu yang mencelakakan manusia. Baik. Kita lanjut dulu. Ini agak panjang supaya nunggu yang lain juga. Ibnul Qayyim rahimahullah taala pernah menjelaskan salah satu tata cara pengobatan pengobatan Al-Quran supaya bisa lebih efektif ya, untuk mengobati berbagai macam penyakit. Ada di 3 tempat dan 3 kitabnya beliau. Pertama, dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 4 halaman 322 sampai 323. Beliau mengatakan, "Fal Qur'anu wa shifa'ut tammu min jami'il adwa'il qalbiyati wal badaniyati wa adwa'id dunya wal akhirati." Al-Quran adalah obat yang paling sempurna. Quran adalah obat yang sempurna, yang tidak ada efek sampingnya, nggak buat ngantuk, nggak buat pegel-pegel, ada efek sampingnya, sempurna. Mujarab min jami'il adwa'il qalbiyati wal badaniyah. Obat untuk seluruh penyakit-penyakit yang ada pada hati dan juga badan manusia. Nah, penyakit hati misalnya apa? Iri, dengki, sombong, temperamen, suka galau, macam-macam lah. Dan penyakit badan, ya demam, pusing, mencret-mencret, istihadah. Untuk wanita istihadah itu haid ya, yang terus-menerus sudah berhenti-berhenti. Kanker, diabetes, rematik, keputihan, dan lain sebagainya. Al-Quran sudah ada solusinya. Wa adwa'id dunya wal akhirah. Itu juga penyakit-penyakit duniawi dan penyakit ukhrawi. Itu semuanya ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran adalah solusi pengobatan yang paling sempurna. Wa ma kullu ahadin yu'ahilu wa la yuwaffiqu lil istisfa'i bihi. Dan tidak setiap orang diberikan keahlian oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pertolongan untuk mengobati seseorang dengan pengobatan Al-Quran. Ini bagian ini sering saya hapus ini. Nggak saya baca. Soalnya khawatir orang-orang pesimis. Wah, berarti nyongrat yang ngerukyah haus lah. Ngerukyah baik. Padahal semua orang bisa. Yang dimaksud di sini ini orang-orang yang memang diberikan kekhususan. Kadang antara satu orang dengan orang yang lain pengaruh bacaannya beda-beda. Bisa karena faktor utamanya ya satu sebenarnya, keilmuan. Dengan ilmu akan melahirkan sebuah makrifah. Yang dimaksud makrifah di sini adalah keimanan. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maksud dari apa yang kita baca. Ketika kita betul-betul mengetahuinya, maksud dari apa yang kita baca, maksud dari apa yang kita doakan pada Allah, saat itu juga efek pelesatan doanya akan lebih tajam. Makanya jangan hanya ikut kajian ruqyah saja, ikuti kajian yang lainnya. Tafsir, kajian tauhid, kajian fikih, kajian ilmu hadis, supaya bertambah pengetahuan kita, bertambah ilmu kita, dan tambah juga keimanan kita terhadap apa yang kita baca. Ini yang dimaksud. Tapi semua orang tetap bisa meruqyah. Nah, nanti kita buktikan sama-sama. Kita akan praktek ruqyah mandiri. Oke? Siap? Fa idza ahsanal alilut tadawi bihi. Yang apabila orang yang sakit konsisten berobat dengan Al-Quran, wa wada'ahu ala da'ihi, kemudian dia mengobati penyakitnya dengan Al-Quran tersebut, bisidqin, dengan penuh kejujuran. Ini yang pertama syaratnya, harus jujur, tulus niatnya, ya, tidak ada niat-niat yang khianat, tidak ada kita niatan-niatan supaya kita
bisa tampil di masyarakat terlihat hebat, bisa dapat banyak uang, bisa dapat harta tahta wanita. Alhamdulillah. Ini harus dikoreksi dulu hati kita. Asidqu, kejujuran, ketulusan. Kita ngobatin buat apa? Kita ngobatin dengan Al-Quran itu tujuannya untuk apa? Kalau sudah melenceng sedikit, ada rasa sombong ujub seperti saya mungkin, saya peruqyah Trans 7. Kalau misal saya nggak bisa meruqyah, malu-maluin, sudah itu nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Kalaupun berhasil kita dikerjai sama jin lagi. Nah, mohon maaf ya, kalau misal ada yang datang ke rumah atau mau konsultasi saya tolak, itu kondisi saya lagi kadang mungkin tidak fit, kadang lagi tidak enak badan. Ya, karena harus fit semuanya. Yang itu mempengaruhi ketulusan, kejujuran niat kita. Ya, kedua, wa imanin, dengan penuh keimanan. Nah, iman ini bisa tercapai, bisa tumbuh saat apa? Saat ada yang namanya ilmu yang terpancar di dalam hati. Wa qabulin tammin, dan juga penerimaan yang sempurna. Kita menerima seluruh apa-apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran secara paripurna, semuanya sempurna, tidak ada yang dipilah-pilih. Allah merintahkan sholat, ya sholat kita. Allah perintahkan puasa. Allah perintahkan apa lagi? Zakat kita. Ya. Allah perintahkan kita milih pemimpin muslim, pilih pemimpin muslim. Jangan pilih yang kafir. Sudah jelas kok dalilnya. Allah perintahkan berhijab, pakai hijab. Jangan saat ruqyah saja, jangan saat pengajian aja berhijab. Satu langkah keluar masjid, copot jilbabnya. Oh, setannya mlebu maning. Nanti cahayanya kepantul lagi, nggak jadi masuk. Itu nggih. Penerimaan yang sempurna, menerima seluruh syariat-syariat Allah, semuanya, tidak ada yang dipilih-pilih. Watiqadin jazimin, dan dengan keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat. Kita harus meyakini sekuat-kuatnya bahwasanya Al-Quran ini betul-betul sebagai sifatnya Allah yang Maha Penyembuh. Wastifai syurutihi, dan juga memenuhi segala syarat-syaratnya. Nanti syarat-syaratnya terpisah ini. Kasih titik 2 aja, syaratnya terpisah, nanti akan kita baca. Kasih titik 2, nanti syaratnya apa aja, nanti dipisah. Nanti saya kasih syarat. Kalau saya lupa mau diingatkan. Ya, ini syaratnya ini. Syaratnya nanti kita terpisah. Ada di kitab lain soalnya. Ketika itu semuanya sudah dijalankan, kita tulus ngobatin orang atau ngobatin diri sendiri. Kalau ngobatin diri sendiri insya Allah tulus ya. Biasanya ngobatin orang ini cobaannya berat. Kalau sudah tulus niatnya, imannya sudah betul, akidahnya murni tanpa dicampur akidah-akidah syirik, akidah-akidah yang menyimpang, tanpa dengan wasilah-wasilah yang diharamkan oleh Allah. Ruqyah dengan keris, ruqyah dengan perantaraan-perantaraan yang tidak disebutkan, petunjuk, kesenangan yang selama di dunia Allah cabut, Allah tahan, Allah kembalikan berlipat-lipat ketika di akhirat kelak. Ya. Makanya banyak sekali ayat yang mengatakan innallaha ma'as sabirin. Betul sekali memang. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Ini ketika sabar betul-betul jadi bentengnya Bapak Ibu, kemudian ditambah dengan kita berusaha mengobati dengan kitabnya Allah Subhanahu wa taala, berlipat-lipat pahala yang akan kita raih insyaallah. Oh, mohon maaf, Bapak mohon maju. Itu untuk apa namanya? Oh, sampai sini. Biar nanti yang belakang yang mau pada ngikut pada merata. Sini Pak, jangan malu-malu. Nggak akan saya tunjuk untuk praktek ruqyah.
Saya ingatkan lagi, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau disihir oleh Labid bin A'sam dari Bani Zuraik di Madinah, beliau disihir dan disembuhkan oleh Allah berapa lama kira-kira? Ayo murojaah nih. Berapa? 40 hari ayo. Pak Fuad Ibu Tas. 40 hari. 40 hari, 40 malam baru Allah sembuhkan. Bisa dicek nanti dalam kitab Fathul Bari. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kena sihir, beliau selalu berdoa. Itu aja nggak langsung Allah sembuhkan seketika. 40 hari baru Allah tampakkan, Allah turunkan Jibril dan Mikail, dua malaikatnya, untuk mengabarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau itu kena sihir, ditunjukkan di mana letak buhulnya, lalu kemudian diruqyah oleh dua malaikat itu. Diturunkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ini asbabun nuzulnya ketika Rasul SAW kena sihir. Dari siapa? Labid bin A'sam, Yahudi, antek Yahudi dari Bani Zuraik. Labid bin siapa? A'sam, anteknya Yahudi dari Bani Zuraik. 40 hari 40 malam harus sembuh. Makanya kita harus sabar. Nggak bisa kita langsung baca Quran langsung sembuh. Ya bisa dengan izin Allah, tapi tidak usah terlalu ngoyo untuk cepat disembuhkan. Ingat, pahala orang-orang yang bersabar atas ujian, atas musibah akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti ya saya kasih ceramahnya Ustadz Umar Mita ya ke Mas Arif, biar Mas Arif kirimkan di grup WhatsApp kajian Salahuddin, biar semuanya pada tahu. Saya nggak akan bahas lebih detail masalah itu, kita akan lanjut. Wa kaifa tuqawimul adwa'u kalama rabbil ardi was sama'i. Bagaimana mungkin penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh itu mau melawan kalamnya Tuhan pencipta bumi dan pencipta langit. Alladzi law nazala 'alal jibali la sada'aha. Yang apabila Al-Qur'an ini diturunkan ke sebuah gunung, niscaya gunung-gunung itu akan hancur. Au 'alal ardi la qata'aha. Atau diturunkan kepada bumi, niscaya Al-Qur'an akan membelah bumi itu menjadi dua. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya. Jikalau kami menurunkan Quran ini kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena isi yang dikandung dalam Al-Qur'an begitu agung. Kalau gunung aja hancur, kalau bumi bisa terbelah, apalagi penyakit-penyakit silik yang ada di dalam tubuh manusia, apalagi jin-jin yang nakal yang ada dalam tubuh, insyaallah akan Allah hilangkan. Yakin apa enggak Bapak Ibu? Yakin? Yakin. Oke, lanjut ya. Fama min maradin min amradil qulubi wal abdan illa wa fil qur'ani sabilud dilalati ala dawaihi wa sababihi. Tidak ada satu penyakit pun, baik itu penyakit hati maupun penyakit fisik, kecuali di dalam Al-Quran sudah ada tata cara penyembuhannya. Cara penyembuhan, sebab-sebab kenapa orang bisa sakit, ya, dan cara untuk mencegahnya. Cara untuk mencegahnya. Contoh penyakit glukoma, penyakit diabetes. Itu nanti bisa antum lihat dalam surat Yusuf. Ketika Nabi siapa? Ayah Nabi Yusuf. Ayah Nabi Yusuf siapa? Nabi Yakub. Israel, nama lainnya kan Israel. Ketika Nabi Yakub, nah ini ntar dulu. Kemarin tersebar luas di media sosial pendeta yang mengatakan
25 nabi, 24 dari Bani Israel ya. 1 Nabi Muhammad dari bangsa Arab. Israel aja nama lainnya siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub cucunya siapa? Nabi Ibrahim. Nah, berarti Nabi Ibrahim bukan anaknya Israel. Bodoh itu pendeta. Jadi sebelum Nabi Yakub semuanya ya bukan dari Bani Israel, ada dari kaum Ad, ada dari kaum Samud, kaumnya Nabi Nuh. Nah, ini untuk pengetahuan kita. Saya bahas Israel jadi ingat yang kemarin. Ketika Nabi Yakub alaihissalam banyak nangis, banyak sedih. Ya. Ketika Nabi Yusuf itu hilang dari beliau. Wa biyaddat ainah. Ya, sehingga matanya itu putih. Itu menunjukkan bahwasanya pengaruh sedih yang terlalu berlebihan itu bisa mengurangi sistem imun dalam tubuh dan membuat mata menjadi buta. Pengaruh marah-marah itu juga bisa membuat kejang pada jantung, radang pada usus besar, itu juga radang lambung yang disertai rasa panas. Dan itu semuanya sudah ada dalam Quran dan Sunnah. Itulah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada seorang laki-laki yang pengen banget diberikan nasihat oleh beliau, la taghdab. Ya, sampai beliau itu mengulanginya berkali-kali. Jangan marah. Berkali-kali beliau katakan demikian. Kenapa? Karena dalam kemarahan yang selalu diluap-luapkan akan membahayakan tubuh manusia. Bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan radang lambung, disertai rasa panas dan lain sebagainya. Nanti insya Allah akan kita bahas di lain waktu. Dan di kitab lain Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati daripada membaca Al-Quran dengan tadabbur, perenungan dan tafakkur, penghayatan, dengan penuh penghayatan dan perenungan. Ini yang tadi saya bilang, setiap satu pengaruh dengan pengaruh yang lain itu harus dibarengi dengan yang namanya pemahaman dan penghayatan. Pemahaman dan penghayatan tidak bisa tercipta di dalam hati manusia kecuali dengan ilmu yang terpancar dalam hati. Syarat pengobatan Quran di sini dijelaskan juga dalam kitab Fawaid halaman 5. Idza aradta lintifa'a bil Quran, apabila kamu pengen mendapatkan suatu kemanfaatan dengan Al-Quran, fajma' qalbaka 'inda tilawatihi wa sima'ihi. Maka hadirkan hatimu ketika kamu sedang membaca dan sedang mendengarkan Quran. Ingat, hadirkan hati. Hadirkan hati maksudnya gimana? Fokuskan segala rasa, segala pikiran kita semua ketika kita sedang membaca dan ketika sedang mendengarkan Al-Quranul Karim. Ketika ada ayat ancaman, bawa hati kita, giring hati kita untuk benar-benar takut. Ini ancaman, bukan ancaman main-main. Azab ini bukan siksaan yang bisa dibayangkan oleh pikiran dan benak manusia. Siksaan Allah ini amat sangat menindak dan tidak akan pernah terbayangkan di hati manusia dan juga jin. Jadi menakutkan. Bagaimana bisa ketika mungkin baca surat An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan, mengingkari ayat-ayat kami akan memasukkan dia ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ketika kulit mereka gosong, dilalap oleh api neraka, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru supaya mereka terus-menerus merasakan azab selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Giring hati kita ini untuk benar-benar takut dengan ayat tersebut. Takut dengan apa yang Allah hansamkan dalam Al-Quran. Dan jangan merasa aman.